Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Sejarah kelas 2A 2019 dengan mata kuliah Sejarah Sosial Ekonomi dan dosen pengampu Ibu Eko Ribawati MPD. Sini kita akan menjelaskan mengenai sistem perkoperasian Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Haryati. Akan menjelaskan tentang pengertian koperasi dan sejarah perkembangan koperasi. Baiklah, sebelumnya ini adalah lambang koperasi yang lama dan ini adalah lambang koperasi yang baru. Pengertian koperasi ini secara istilah, koperasi ini berasal dari kata cooperation yang artinya kerjasama. Sedangkan secara umum koperasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama yang diikat oleh suatu organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia bahwa koperasi merupakan perkumpulan seorang atau badan usaha koperasi yang aktivitasnya itu berdasarkan atas prinsip koperasi dengan ingin memajukan ekonomi rakyat atas dasar kekeluargaan. Nah, sedangkan menurut para ahli, yaitu salah satunya RM Margono Jojo Kusumo, bahwa koperasi adalah kumpulan orang-orang yang dengan sukarelanya sendiri bekerja sama untuk memajukan perekonomian. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sejarah perkembangan koperasi. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20, yang dimana pada umumnya koperasi ini lahir dengan tidak spontan dan tidak dari kalangan orang kaya, melainkan koperasi ini lahir dari kalangan rakyat biasa. Nah, pada tahun 1908 Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Andes Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Nah, pada tahun 1915 dibuatlah peraturan Verordening of the Cooperative. Dan pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha pribumi. Nah, kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebar luasan semangat koperasi. Namun di tahun 1933 keluarlah undang-undang yang mirip dengan Undang-Undang 431. Nah, sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Dan pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Nah, Jepang lalu mendirikan koperasi yang bernama Kumai. Nah, awalnya ini koperasi ini berjalan mulus, namun fungsinya ini berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengetuk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan pada tanggal 12 Juli 1947 Pergerakan Koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Kemudian pada tanggal itu diperingati Hari Koperasi Indonesia, dan sebagai Bapak Koperasi Indonesia ini diangkatlah Bung Hatta untuk menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Pada saat itu Bung Hatta mengatakan bahwa bukan koperasi namanya manakala di dalamnya tidak ada pendidikan tentang koperasi. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi dibagi menjadi
beberapa. Yang pertama itu koperasi berdasarkan fungsinya. Koperasi berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Anggotanya sendiri berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. Yang kedua itu ada koperasi produksi. Koperasi produksi ini menghasilkan barang ataupun jasa, sedangkan untuk anggotanya sendiri berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Bidang usahanya itu membantu menyediakan bahan baku, menyediakan peralatan produksi, membantu produksi jenis barang tertentu, serta membantu memasarkan hasil produksinya. Yang ketiga itu ada koperasi jasa. Biasanya koperasi ini memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya, berupa simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan lain sebagainya. Anggotanya berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Yang keempat, ada koperasi penjualan atau pemasaran. Koperasi ini menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan anggotanya agar sampai ke tangan konsumen. Anggotanya sendiri berperan sebagai pemilik dan pemasok barang ataupun jasa pada koperasinya. Yang kedua itu ada koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama, koperasi primer yang memiliki minimal anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Lalu ada koperasi sekunder. Koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibanding dengan koperasi primer. Contoh dari koperasi sekunder itu gabungan dari koperasi pasar agung, koperasi pasar Kemis, dan juga koperasi pasar yang berada di kota Depok. Yang ketiga ada koperasi berdasarkan jenis usahanya. Dibagi menjadi koperasi simpan pinjam. Koperasi ini memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Biasanya anggota yang menabung atau meminjam itu akan mendapatkan imbalan jasa, dan untuk anggota yang meminjam akan dikenakan jasa. Yang kedua ada koperasi serba usaha. Anggotanya biasanya orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu atau wilayah tersebut. Misalnya unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan, dan unit produksi. Contohnya itu koperasi usaha desa. Yang ketiga itu ada koperasi konsumsi. Bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggotanya, seperti kebutuhan bahan makan, pakaian, dan perabotan rumah tangga. Yang keempat itu koperasi produksi. Bidang usahanya itu membuat barang atau memproduksi barang dan jasa dan menjualnya secara bersama-sama. Anggota koperasinya umumnya itu telah memiliki usaha, dan melalui koperasi produksi tersebut para anggotanya mendapatkan bantuan berupa modal dan pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang koperasi pedesaan berdasarkan keanggotaannya. Yang pertama adalah koperasi unit desa atau KUD. Beranggotakan masyarakat pedesaan dengan usahanya yaitu adalah ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Kegiatan yang dilakukan KUD atau koperasi unit desa antara lain menyediakan pupuk-pupuk dan obat-obat pemberantasan hama tanaman, benih-benih pertanian atau benih-benih padi, alat-alat pertanian, dan penyuluhan teknis pertanian. Cara penggunaan alat-alat pertanian yang modern.
Yang kedua adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI. Beranggotakan pegawai negeri, KPRI ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atau pegawai negeri. KPRI ini dapat didirikan di lingkungan atau departemen dan instansi tertentu. Yang selanjutnya adalah Koperasi Pasar atau Kompas. Biasanya beranggotakan para pedagang kaki lima atau pedagang pasar. Koperasi ini didirikan untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan para pedagang, misalnya seperti modal dan penyediaan barang dagang. Selanjutnya adalah Koperasi Sekolah, yang beranggotakan terdiri dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, siswa, siswi. Kegiatan usaha ini menyediakan kebutuhan warga sekolah seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat koperasi di Indonesia. Yang pertama adalah faktor pendukung keberhasilan koperasi di dalam melaksanakan perannya dalam lingkungan. Yang pertama adalah kemampuan menciptakan posisi pasar dan pengawasan harga yang layak dengan cara bertindak bersama dengan para anggotanya, mengatur tentang harga dan pengawasan pasar. Habis itu kemampuan koperasi untuk menghimpun dan menanamkan kembali modal dengan cara memupuk berbagai sumber keuangan dari sejumlah besar anggotanya. Yang ketiga adalah penggunaan faktor-faktor produksi yang lebih ekonomis melalui pembebanan biaya overhead yang lebih dan mengusahakan meningkatkan kapasitas yang pada akhirnya dapat menghasilkan biaya per unit yang relatif kecil. Yang keempat adalah terciptanya keterampilan teknis di bidang produksi, pengelolaan, dan pemasaran yang tidak mungkin dapat dicapai oleh para anggotanya secara sendiri-sendiri. Maksudnya dalam bidang produksi, cara memproduksi suatu barang, dan mengelola suatu barang, dan memasarkan suatu barang tersebut. Yang kelima adalah membebaskan resiko dari anggota-anggota koperasi sebagai salah satu unit usaha selanjutnya. Yang keenam, pengaruh dari koperasi terhadap anggotanya yang berkaitan dengan perubahan sikap dan tingkah laku yang lebih sesuai dengan perubahan tuntunan lingkungannya. Lingkungannya seperti teknologi, habis itu perubahan pasar atau dinamika pasar yang lebih tajam lagi dengan teknologi. Yang selanjutnya adalah faktor penghambat jalannya suatu koperasi. Yang pertama adalah pembinaan hubungan antara alat perlengkapan koperasi, khususnya antara pengurus dan manajemen. Maksudnya yang masih perlu ditingkatkan. Maksudnya itu adalah hal ini diantara lain meningkatkan perlunya koordinasi yang cukup jelas antara manajemen, pengurus, dan penggunaan alat-alat koperasi tersebut. Selanjutnya adalah kebijakan dan program kerja koperasi masih cenderung timbul sebagai prakarsa pemerintah. Maksudnya program-program yang diarahkan dan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya masih ada yang belum sepenuhnya dipadukan dengan program-program yang diajukan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah organisasi tingkat sekunder seperti pusat koperasi atau induk koperasi tampak belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan kepada koperasi primer, khususnya meningkatkan kemampuan dalam bidang organisasi, administrasi, dan manajemen. Yang selanjutnya adalah kerjasama koperasi dalam lembaga non-koperasi telah ada yang berlangsung atas landasan saling menguntungkan antara lain kedua belah pihak. Tetapi apabila kurang hati-hati dalam membina dan dalam kerjasama yang cenderung mengarahkan pada hilangnya kemandirian koperasi tersebut. Yang kelima adalah kemampuan memupuk modal usaha bersumber dari anggota dan hasil usaha koperasi, walau cukup untuk memakai perkembangan namun ternyata masih sangat terbatas dalam pengumpulan modal usaha tersebut. Yang keenam adalah dalam upaya memperoleh kredit dari bank, koperasi masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Demikianlah pun itu menjadi terbatasan pada masyarakat untuk menanamkan modal terhadap yang tidak memiliki modal. Yang ketujuh adalah keterpaduan gerak, pengertian, pembinaan, dan pengawasan terhadap gerak koperasi dari berbagai instansi masih perlu ditingkatkan. Maksudnya pengawasan terhadap koperasi itu berjalan lancar atau tidaknya dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Masalah lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan koperasi pada tingkat perkembangan seperti sekarang ini
adalah masih kurangnya petugas pembinaan koperasi baik dalam jumlah maupun mutunya. Jumlahnya itu pun cuma terbatas dan mutunya itu belum terlalu memenuhi persyaratan koperasi tersebut. Yang selanjutnya adalah yang 9 adalah masalah permodalan, penguasaan teknologi, akses informasi, dan permasalahan pemasaran dan pelindungan hukum. Itu masih sangat kurang. Contohnya masalah permodalan. Masih banyak para pedagang yang masih susah dengan modal dan penguasaan teknologi yang digunakan. Habis itu adalah akses informasi yang masih susah untuk dijangkau dan permasalahan terakhir adalah permasalahan pemasaran tersebut terhadap konsumen. Dan yang terakhir adalah pelindungan hukum. Yang ke-10 adalah kurangnya dana sehingga fasilitas-fasilitas yang sudah ada tidak terawat sama sekali, sehingga menyebabkan koperasi tertinggal karena kemajuan teknologi yang sangat cepat. Jadinya kurang terawat dan kurangnya dana dalam menjalankan koperasi tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.